ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang istimewa ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, baik nikmat iman, Islam maupun nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Semoga sikap syukur kita kepada Allah menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala ridho dan memasukkan kita ke dalam kelompok syakirin, kelompok orang-orang yang selalu bersyukur yang mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat serta umatnya yang sabar dan teguh dalam mengamalkan serta mendakwahkan ad-din Islam ini. Tidak lupa khatib senantiasa mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan pada umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menanamkan sifat takwa dalam diri kita dengan menjadi pribadi yang senantiasa taat menjalankan perintah Allah dan taat meninggalkan larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Karunia anak merupakan salah satu anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua. Anugerah tersebut harus dijaga dan dididik dengan baik agar kelak menjadi anak yang soleh dan bermanfaat bagi orang lain. Kehadirannya senantiasa didamba oleh setiap pasangan suami istri yang telah menikah, karena anak itu adalah penyejuk mata, penentram jiwa, dan pelengkap kebahagiaan. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa apabila anak dibiasakan berbuat baik sejak dini, maka ia akan tumbuh besar menjadi baik, bahagia di dunia dan di akhirat. Orang tua serta pendidiknya mendapatkan pahala atas usaha mendidiknya. Namun bila anak dibiarkan terdidik dengan buruk, maka ia akan terbiasa melakukan keburukan, celaka di dunia dan di akhirat. Orang tua dan pendidiknya juga ikut terkena imbas dosanya. Bagi keluarga muslim, hadirnya seorang anak bukan hanya sekedar nikmat, tapi ia adalah amanah yang harus dipenuhi dan diberikan hak-haknya. Karena mereka lah yang akan menjadi pelanjut amal-amal soleh kita setelah kita tiada. Pelita di gelapnya alam kubur dengan doa-doa kebaikan yang terus mereka panjatkan untuk kita. Orang tuanya tentu semua tidak akan tercapai bila kita sebagai orang tua abai terhadap hak-hak anak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah orang tua bisa durhaka? Jawabannya adalah bisa. Orang tua durhaka adalah orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang
orang tua terhadap anak yang berada dalam tanggungannya. Orang tua terhadap anaknya memiliki ikatan hak dan kewajiban. Ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya. Ada hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Kisah orang tua durhaka. Ada kisah menarik yang dituliskan oleh Ali bin Hasan Baharun dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Mukhtar dalam halaman 73. Suatu hari datang seorang lelaki menghadap Amirul Mukminin, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengadukan perihal anak lelakinya yang selalu durhaka kepadanya. Maka Umar pun memanggil dan menegur si anak laki-laki tersebut. Si anak itu pun mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, jangan Anda terburu-buru memarahiku sebelum aku menyampaikan alasanku. Bukankah setiap anak memiliki hak atas orang tua?" Jawaban Sayyidina Umar, "Lantas apa saja hak anak itu wahai Amirul Mukminin?" tanya si anak. Sahabat Umar pun menjelaskan, "Ayang takia ummahu wa yuhassina ismahu wa yu'allimuhul kitab." Hai anak, hak anak itu ada 3. Yang pertama, hendaknya sang ayah memilihkan calon ibu yang baik bagi anaknya. Yang kedua, memberikan nama yang indah dan bagus. Dan yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Kemudian anak itu melanjutkan pertanyaan kepada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah ayahku tidak memberikan satupun dari 3 hak itu. Ibuku seorang negro dari keturunan Majusi, seorang mantan budak berkulit hitam yang dia beli dengan harga 3 dirham, yang digauli pada malam harinya lalu mengandung dan melahirkanku. Kemudian aku diberikan ayah, nama ayahku dengan namaku kumbang atau dengan nama Jub'al, hewan pemakan kotoran. Dan yang ketiga yaitu tidak pernah ayahku mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran," ujar si anak menceritakan kondisinya. Mendengar penjelasan itu dari pihak si anak, sahabat Umar justru menegur keras orang tua si anak tersebut. Beliau memandang ke arah orang tua si anak dan memberikan nasihat. "Jika tashku ukuka ibnika wa qad aqtahu qabla ayya'uka wa sa'ta ilaihi qabla ayyusika ilaihi." Anda mengadu kepadaku akan kenakalan anakmu, sementara Anda sendiri telah durhaka kepadanya sebelum dia durhaka kepadamu. Anda telah memperlakukannya dengan buruk sebelum ia memperlakukan buruk padamu. Demikianlah kisah orang tua durhaka pada zaman Umar. Dari sinilah yang saya sampaikan, semoga kita semua bisa memahami ada 3 hak asasi anak yang tidak boleh bagi setiap orang tua muslim mengabaikannya. 3 hak anak dalam Islam. Yang pertama yaitu mendapat calon ibu yang baik. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, seorang calon ayah hendaknya memilihkan calon ibu yang baik bagi anak-anaknya. Artinya, memilih calon istri yang baik agamanya untuk dia nikahi. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Tahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Limaliha, karena hartanya, walihasabiha, dan karena nasabnya, wajamaliha, dan kecantikannya, walidiniha, dan karena agamanya. Fa'adfar bidatiddin taribat biadak. Pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Istri yang solehah adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Dan Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Muslim nomor 1467, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah."
Dunia itu semuanya perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Istri solehah akan menjadi pasangan terbaik dalam mengurus keluarga dan agama kita. Imam Al-Baihaqi dalam Syu'aibul Iman hadis nomor 4430 meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, istri solehah itu yang membantumu dalam urusan dunia dan agamamu itu lebih baik dari harta yang disimpan manusia. Anak yang kedua, memiliki atau diberikan nama yang baik. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Islam nama bukan hanya sekedar tanda pengenal, tetapi nama itu bisa mengandung doa dan kebanggaan pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian adalah dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama bapak kalian, maka perindahlah nama kalian. Anak yang ketiga, mendapatkan pengajaran Al-Quran. Hal yang pertama kali sebelum mengajarkan Al-Quran adalah tanamkan rasa cinta kepada Al-Quran. Sebab dengan itulah rasa keimanan akan tumbuh mengakar kuat di dalam diri anak-anak kita, terutama iman kepada Allah SWT. Cinta seperti inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Alangkah indahnya bila kita sudah tiada, namun pahala kebaikan masih terus mengalir disebabkan amal jariah mendidik mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Semoga Allah SWT senantiasa menolong kita di dalam membimbing, mendidik anak, menjaga anak-anak kita menjadi generasi yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma shalli wa sallim wa zid بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف الحبيب سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون